Kami persilakan Ibu Nur Masita, betul ya Bu? Silakan boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustadz Daniel Barkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, di lingkungan saya ini berapa orang ada yang menggibah, suka menceritakan keburukan orang lain, dan salah satunya saya kena untuk digibahin gitu Ustadz. Gimana caranya sabar dalam ketika difitnah, ketika digibahin, dan bagaimana caranya menghindari agar kita tidak ikut menggibah orang lain dengan cara yang baik. Dan bagaimana Ustadz caranya kalau misalkan ada dua orang menceritakan keburukan orang lain, kita dosa atau enggak ketika kita tidak sengaja untuk mendengarnya gitu Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar menerima gibahan dan fitnahan orang lain nih. Ustadz Daniel, boleh sambil turun bersama kami di sini Ustadz. Ibu sering digibahin Ibu. Ada orangnya di sini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pastikan, hadirin ikhwati man rahimakumullah, bahwa omongan orang sekejam apapun tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kita. Dalam ungkapan Luqman Al-Hakim, kalamun nas la yantahi, omongan orang tuh nggak ada habisnya Bu. Ibu benar diomongin, ibu salah, oh tambah juga diomongin Bu. Orang memang begitu, makanya kata Luqman Al-Hakim, sekarang tidak perlu terlalu mendengarkan omongan orang. Kalau ibu sudah benar, ada aturan yang ibu laksanakan, ada pedoman yang ibu lakukan, itu mencukupi sebagai standar kebenaran, maka cukup. Orang ngomong apa dan seperti apa, tidak usah diambil pusing. Kalau kata orang Sunda mah, whatever Bu. Peduli amat. Kalau sudah benar, maka tidak usah terlalu sering dan banyak mendengarkan orang lain. Fokus dengan perbaikan diri, fokus dengan ibadah sendiri, biarlah yang lain ngomong kayak apa, toh tidak akan merubah apa-apa. Kata guru saya, manusia cuma 3 kelompok Bu, yang seneng, yang gak seneng, sama yang cuek. Yang seneng kemungkinan respek muji, jadi temen, yang gak seneng musuh dan mungkin suka gibahin, yang ketiga cuek, bodo amat, kenal kagak, sekalinya ketemu ya say hello saja. Jadi kelompok manusia cuma 3 saja. Ya sudah, ngapain kita persoalkan Bu, kalau ada orang yang gak suka biar. Kecuali kalau memang kita yang salah, maka pastikan kita menyadari kesalahan, terus minta maaf, sebisa mungkin memastikan dia ngasih maaf ke kita. Karena urusan hak adami tidak akan selesai di hadapan Allah, kecuali di antara kitanya sudah selesai. Itu di antara ketentuan, kalau kita salah. Tapi kalau kita tidak salah ya biarkan saja. Digibahin kayak apa, biarkan saja. Dan saya cerita Ibu, dari mulai Nabi Muhammad digibahin. Dari mulai Aisyah radhiyallahu anha digibahin. Dari mulai Fatimah Ali bin Abi Thalib juga digibahin. Jadi orang soleh memang langganan digibahin Bu. Ya mudah-mudahan kalau kita digibahin, mudah-mudahan itu bagian daripada isyarat kalau kita orang, mudah-mudahan. Terus bagaimana agar kita tidak ikut gibahin orang? Pastikan kita paham resiko orang yang suka menggibah. Ada yang tahu Ibu bagaimana nasib orang yang suka gibahin? Makan apa Bu? Makan kurma? Bukan. Makan sahur? Bukan. Makan daging bangke, makan daging bangke saudaranya sendiri. Sudah daging bangke punya saudara. Itu resiko kalau orang gibah. Tolong kalau kita mau ngomongin orang, ingat nih, makan daging bangke ini mah gitu. Kagak enak Bu, kalau sudah makan daging bangke, maka pastikan itu terbersit dalam pikiran kita, menjadi keyakinan dalam hati kita, resiko orang yang gibahin makan daging bangke saudaranya. Belum lagi kata Nabi, bisa jadi kita di akhirat menjadi orang yang
bangkrut, disebut dengan al-muflis. Kapan jadi muflis? Kalau suka ngomongin orang, ngumpat orang, jelek-jelekin orang, di yaumil akhir nanti dia bisa punya peluang menjadi orang yang bangkrut. Pikirin, makan daging bangkai saudara sendiri. Yang kedua, bangkrut. Ibu sholat, ibu puasa, ibu zakat, tapi akhirnya zong. Daripada kehilangan itu semua, maka pastikan kita tidak gibahin orang. Kecuali kalau mau bangkrut, mau makan daging bangkai, silahkan gibah sekarang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Mas Saul, terima kasih. Begitu ya Ibu, jadi cuekin aja ya. Jangan dibikin Ibu sampai kurus begitu Bu, mikirin gibahan orang kali Bu ya. Baik, Masya Allah, di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita, ujian kesabaran di bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.